Tanpa disadari, algoritma merupakan bagian dari hidup kita sehari-hari. Misalnya saat kita menjumlahkan bilangan, atau mengurangkan bilangan, atau mengalihkan bilangan. Di sini saya akan membahas algoritma rekursif yang bisa membuat perkalian bilangan menjadi lebih efisien. Di sekolah, kita diajarkan untuk mengikuti prosedur bagaimana cara menjumlahkan dua buah bilangan yang mungkin terdiri dari beberapa digit. Ini merupakan sebuah algoritma. Ia hanya berupa prosedur yang perlu kita ikuti, dan kalau kita ikuti dengan baik, nanti akan memberikan hasil yang diminta. Misalnya, penjumlahan 1, 2, 3, 4, dan 6, 7, 8, 9, kalau kita ikuti prosedurnya, 4 tambah 9 jadi 13, satunya dipindahkan ke atas, gitu ya, dan seterusnya akan memberikan kita hasil yang benar, yaitu 8023. Mengapa ini benar? Mungkin perlu pembuktian, tapi tidak kita bahas sekarang. Intinya, algoritma penjumlahan itu sendiri merupakan algoritma yang membutuhkan theta n operasi single digit. Artinya operasi single digit itu adalah operasi-operasi yang melibatkan satu digit. Jadi 4 tambah 9 ini operasi single digit. Kemudian 1 tambah 3 ini operasi single digit. Kemudian hasil jumlahnya 4 tambah 8 ini juga operasi single digit. Secara total ini ada melibatkan kurang lebih theta n operasi single digit. Begitu juga dengan pengurangan. Itu melibatkan waktu theta n kalau seandainya kedua bilangan kita memiliki n buah digit. Tidak berapa lama setelah kita belajar algoritma penjumlahan, di sekolah kita diajarkan algoritma perkalian. Algoritma perkalian sedikit lebih rumit dari algoritma penjumlahan, karena teman-teman perlu melakukan lebih banyak perhitungan. Berikut adalah visualisasinya. Ya. Jadi kalau kita punya dua bilangan, masing-masing terdiri dari n digit, ya. Dalam hal ini misalnya 4 digit, perhatikan bahwa yang kita lakukan adalah mengalihkan digit terakhir dari bilangan kedua dengan bilangan pertama. Kita taruh di baris pertama. Kemudian digit kedua terakhir dari bilangan kedua, ya, kita kalikan dengan bilangan pertama, tapi kita append dengan 0 di belakang. Kemudian digit ketiga terakhir dari belakang di bilangan kedua, itu kita kalikan dengan bilangan pertama kita, tapi kita append dengan 2 buah 0 di belakangnya. Dan terakhir, kita kalikan 6, ya, digit paling signifikan, digit paling penting dari bilangan kedua kita, dikalikan dengan bilangan pertama. Kemudian kita append dengan 3 buah angka 0 di belakang. Kita bisa lihat bahwa banyak baris di sini adalah sebanyak digit di bilangan kedua. Sementara itu, ya, di banyak kolom di sebelum kita jumlahkan ini itu kurang lebih itu 2 kali n. Ya. Nah, oleh karena itu ada sebanyak kurang lebih 2n kuadrat bilangan dalam tabel ini, ya, yang nanti kita akan jumlahkan satu persatu per kolom. Ya. Nah, jadi total itu akan ada sekitar theta n kuadrat single digit operation. Ini terlihat sangat rumit. Ya. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa melakukan perkalian dengan lebih efisien dan yang mungkin nanti bisa diimplementasikan di komputer sehingga komputer juga bisa membantu kita menghitung dengan lebih cepat. Mari kita coba mengalihkan dua bilangan dengan menggunakan metode divide and conquer. Misalkan saya punya bilangan X sama dengan 1, 2, 3, 4 dan Y sama dengan 6, 7, 8, 9. Langkah pertama adalah divide. Saya misalkan A adalah setengah digit-digit pertama dari X dan B adalah setengah digit-digit terakhir dari X. Dalam hal ini saya akan dapatkan A sama dengan 12 dan B sama dengan 34. Saya lakukan hal yang sama untuk Y, misalkan C adalah setengah digit pertama dari Y, dan D adalah setengah digit terakhir dari Y. Kemudian kita dapatkan C adalah 67 dan D adalah 89. Oke, ini langkah divide. Kalau kita kalikan keduanya, XY, ini akan jadi 10 kuadrat A tambah B, kemudian 10 kuadrat C tambah D. Lalu kita coba kalikan, ini kan jadi 10 pangkat 4 AC, kemudian 10 kuadrat AD, kemudian 10 kuadrat BC, dan terakhir adalah BD. Ini akan jadi observasi utama kita. Ya. Kita lihat bahwa untuk mengalihkan XY yang terdiri dari masing-masing 4 digit,
Sekarang kita cukup mengalihkan AC, AD, BC, dan BD. Masing-masing A, B, C, D memiliki 2 digit. Kita bisa hitung bahwa AC bernilai 804, Q atau AD bernilai 1068, R atau BC bernilai 2278, dan S atau BD bernilai 3026. Ini bagian kongkornya. Terakhir kita akan mengkombinasikan hasil perkalian-perkalian bilangan yang lebih kecil ini menggunakan identitas yang barusan kita diskusikan tadi. Jadi si P kita kalikan 10 pangkat 4, perhatikan bahwa dalam basis 10 ini cuma shift. Jadi bisa kita lakukan dengan cepat. Dalam hal ini 10 pangkat 4 P itu adalah 804 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita jumlahkan 10 kuadrat kali Q. Berarti Q itu kita kalikan 2 di belakangnya, kalikan 0, tambahkan 0 2 buah di belakangnya. Lalu kita tuliskan bilangan Q. Ya, kalau kita jumlahkan ini akan jadi 0086418. Kemudian 10 kuadrat R. Jadi di sini ada 00872 ya. Kalau kita jumlahkan ini akan jadi 00161 141 5738. Dan terakhir kita tambahkan dengan 3026 ya. 3026. Dan kalau kita jumlahkan, kita akan dapatkan hasilnya adalah 6267738. Yaitu hasil yang kita inginkan. Berikut adalah pseudocode dari algoritma yang saya paparkan tadi. Kita sebut algoritmanya INMUL, integer multiplication, yang menerima dua buah integer X dan Y, masing-masing terdiri dari n digit. Jika n-nya 1 atau banyak digitnya 1, kita langsung kembalikan X kali Y. Di sini kita langsung menyelesaikan masalah secara straightforward. Jika tidak, ya, jika n-nya besar dari 1, kita misalkan M adalah setengah dari n. Boleh kita ambil floor-nya. Kemudian kita partisi X ya, menjadi dua bagian sama panjang kurang lebih, di mana B adalah setengah digit paling akhir ya, dan A adalah setengah digit paling depan. Kemudian Y juga kita partisi demikian, sehingga D adalah setengah digit paling akhir dan C adalah setengah digit paling awal. Kemudian kita lakukan pemanggilan rekursif ya, untuk menghitung AC, hasil kali A kali C, A kali D, B kali C, dan B kali D. Masing-masing kita simpan di variabel P, Q, R, dan S. Berarti di sini perhatikan bahwa ada, ya, catatan pertama ada 4 buah pemanggilan rekursif. Catatan kedua adalah perhatikan bahwa X ini kan membagi dua, kita bagi dua X ini menjadi dua buah bilangan yang kurang lebih sama banyak digitnya, A dan B. Berarti A dan B ini kurang lebih banyak digitnya adalah N per 2. Nah, kita saat melakukan pemanggilan INMUL AC itu sebenarnya kita melakukan pemanggilan dengan panjang input setengah dari input awal. Jadi dengan masing-masing pemanggilan rekursif dilakukan pada input berukuran setengah dari ukuran sekarang. Oke, jadi masing-masing P, Q, R, S ini adalah pemanggilan rekursif dengan input berukuran N per 2. Nah, selanjutnya bagaimana ya?
Di sini ada pengembalian, jadi kita return P dikalikan 10 pangkat 2M, kemudian Q tambah R dikalikan 10 pangkat M, ya. Kemudian ditambahkan S, ya, semuanya dijumlahkan. Nah, ini secara kompleksitas ini memiliki running time kurang lebih theta n. Teman-teman bisa bayangkan ya, yang pertama ini 10 pangkat 2 M kali P ini sebenarnya adalah shift dengan shift ke kiri 2M kali ya, dengan menambahkan bit 0, digit 0 di belakang di sisi kanannya. Begitu juga 10 pangkat M ya kali suatu bilangan ini ya, PQ tambah R itu juga shift ke kiri M kali. Nah, ini kan operasi yang mudah dilakukan. Ini cukup di mana 2M itu theta n ya. Karena M-nya itu kan n per 2 ya. Begitu juga dengan M itu theta n. Ya, dan catatan terakhir adalah penjumlahan yang dilakukan di sini itu semuanya juga theta n. Kenapa? Karena saya mengklaim bahwa PQRS memiliki kurang dari sama dengan n digit. Mengapa demikian? Coba teman-teman pikirkan. N-nya adalah PQ kan perkalian A dan C, di mana A dan C memiliki maksimal masing-masing M digit. Kita akan coba analisis running time dari algoritma kita. Di sini N adalah banyak digit dari X dan Y. Kemudian kita melakukan 4 kali pemanggilan rekursi, ya, masing-masing dengan input berukuran setengah dari ukuran sekarang. Ya. Kemudian shift and sum itu bagian return tadi membutuhkan theta n operasi. Nah, kemudian dengan demikian ya kita dapatkan rekurensi kita adalah Tn, ya, ini running time untuk memproses input sepanjang n. Itu bisa diselesaikan dengan 4 kali Tn per 2. Jadi kita melakukan 4 kali rekursi masing-masing dengan ukuran input n per 2. Dan kita untuk melakukan kombinasi penggabungan solusinya kita membutuhkan waktu theta n. Ya. Nah, ini teman-teman bisa nonton di video terakhir dari topik ini. Itu kita bisa gunakan master method ya untuk menunjukkan bahwa Tn di sini adalah theta n kuadrat. Ya. Nah, jadi algoritma kita ya, attempt kita dengan menggunakan paradigma divide and conquer barusan ternyata tidak memberikan improvement dari algoritma yang dipelajari di SD. Apakah kita bisa melakukan lebih baik? Ternyata bisa. Yang akan dijelaskan di slide berikutnya dalam bentuk algoritma Karatsuba. Kita akan membuat algoritma kita tadi lebih efisien. Algoritma ini masih menggunakan paradigma divide and conquer dan dikenal dengan nama Karatsuba multiplication. Algoritma ini dikenalkan oleh Anatoly Karatsuba. Langkah pertama dari algoritma kita itu masih sama, ya. Cara kita mempartisinya masih sama. Namun pada tahap conquer-nya, ya, kita mencoba tadi kan kita melakukan 4 kali perkalian, ya. Ada AC, AD, BC, dan BD. Nah, daripada melakukan 4 kali perkalian, kita akan coba melakukan 3 kali perkalian. Masing-masing perkalian masih pada bilangan berukuran sekitar n per 2. Nah, observasi tambahan kita adalah, ya, jadi kita tidak mengalikan AD tambah BC, tapi kita kalikan A tambah B kali C tambah D. Nanti AD tambah BC ini bisa kita peroleh ya dengan mengurangkan A tambah B kali C tambah D dengan AC dan BD. Nah, kalau kita cek ya, A tambah B kali C tambah D ini akan sama dengan AC tambah AD tambah BC tambah BD. Nah, kalau kita kurangkan dengan AC dan BD, ya AC-nya bisa kita coret, BD-nya bisa kita coret, dan kita dapatkan AD tambah BC. Oke. Jadi kita bisa fokus pada perhitungan AC aja, BD aja, dan A tambah B kali C tambah D.
ini total ada 3 buah perkalian. Jadi ada 3 pemanggilan rekursif. Nah, kalau teman-teman hitung, P-nya itu akan bernilai 804, Q-nya itu adalah 46 kali 156. Ya. Dan hasilnya adalah 7176, kemudian R adalah 3026. Nanti bagaimana cara kita menghitung XY? Itu bisa dengan menggunakan shift and sum tadi. Ya. P-nya kita shift ke kiri 4 kali, kita tambahkan bit 0 di belakangnya. Kemudian suku keduanya AD tambah BC dihitung dengan Q min P min R. Ya, nanti teman-teman bisa dapatkan nilai 3346. Terus kita shift 2 kali ke kiri, lalu kita tambahkan R. Kalau kita cek ya, 10 pangkat 4 kali P itu akan menjadi 804, itu 234, 0-nya 4 kali. Lalu Q min P min R itu adalah 334600, jadi di sini ada 02 buah. Lalu ini adalah 46433. Nah, kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 006478, dan terakhir kalau kita tambahkan dengan R, yaitu 3026, kita akan dapatkan 6267738, yaitu hasil yang kita inginkan, X kali Y. Berikut adalah pseudocode untuk algoritma Karatsuba multiplication. Tidak banyak perbedaan dengan algoritma kita sebelumnya. Ya, hanya saja kita hanya melakukan 3 kali pemanggilan rekursif. Dan pada pemanggilan kedua ini kita jumlahkan terlebih dahulu A dan B dan juga C tambah D. Ini masing-masing perhitungannya tentu theta n ya. Lalu kita mengembalikan 10 pangkat 2M kali P tambah 10 pangkat M Q min P min R tambah R. Ya. Ini kita melakukan pengurangan terlebih dahulu, baru shift, kemudian P kita shift sebanyak 2M kali ke kiri, lalu kita jumlahkan ketiga bilangan ini. Dan semuanya membutuhkan waktu theta n juga. Oke, sekarang kita akan analisis running time algoritma Karatsuba multiplication. Pertama ya, operasi shift ya, yang 10 pangkat tadi, kemudian subtract di Q min P min R, dan juga penjumlahan baik di A tambah B, C tambah D, dan juga penjumlahan 3 bilangan terakhir yang di return ya. Itu semuanya membutuhkan waktu theta n. Ya, di mana n ini adalah jumlah digit banyak digit dari input kita di awal. Lalu kita tidak melakukan 4 pemanggilan rekursif lagi, tapi kita hanya memanggil 3 pemanggilan rekursif, dan masing-masing pemanggilan menerima input berukuran setengah dari n. Ya. Jadi running time kita bisa dinyatakan dalam rekurensi Tn itu sama dengan 3 kali Tn per 2, ya, karena ada 3 kali pemanggilan fungsi Karatsuba multiplication lagi, ya, dan masing-masing pemanggilan itu pada input berukuran n per 2. Kemudian ada ongkos non rekursifnya, yaitu untuk menggabungkan solusinya itu sebesar theta n. Nah, kalau nanti teman-teman mempelajari master theorem, ya, sudah paham tentang master theorem, teman-teman bisa katakan bahwa Tn ini akan memiliki solusi rekurensi Tn sama dengan theta n pangkat log 3. Log 3 ini basisnya 2, dan bisa dihitung ini log 3 itu 1,58. Jadi running time kita adalah theta n pangkat 1,58 sekian. Ya, dan ini tentu adalah improvement dari algoritma theta n kuadrat. Mungkin teman-teman bertanya secara praktikal gimana ya? Secara praktikal Karatsuba diimplementasikan di beberapa bahasa pemrograman untuk input yang berukuran cukup besar. Jadi misalnya di Python itu juga menggunakan Karatsuba multiplication untuk mengalihkan 2 buah integer yang cukup besar. Oke, mungkin teman-teman sekarang bertanya, melihat penurunan kompleksitas tadi ya dari n kuadrat ke 1,584. Mungkin teman-teman bertanya, bisa nggak diperkecil lagi? 1,58 itu udah cukup aneh gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih sejarahnya perkembangan riset perkalian integer ya. Dari Schooler algorithm ON kuadrat, ternyata Karatsuba algorithm tahun 1960 cukup baru ya, itu menemukan algoritma ini dan memberikan kompleksitas ON pangkat 1,584. Kemudian tahun 1963 Thum dan Cook ya memberikan algoritma yang N pangkat 1,48. 1,48 ini aproksimasi dari log basis 3 dari 5. Ya, ini mereduksi 5 perkalian jadi 3 perkalian. Kemudian ada algoritma Strassen-Sonhag ya, itu tahun 1971. Ini memiliki kompleksitas ON log N log log N. Ya, ini berbasis fast Fourier transform. Kemudian
baru-baru ini tahun 2019 ya, Harvey dan van der Hoeven ya memberikan algoritma perkalian dengan kompleksitas O n log n. Apakah ini algoritma terbaik? Kita nggak tahu ya. Tapi sejauh yang kita punya ini adalah algoritma dengan worst case kompleksitas terbaik yang kita punya untuk mengalihkan bilangan sejauh ini. Ada konjektur bahwa kita tidak bisa melakukan perkalian lebih cepat dari n log n. Tapi kita masih belum bisa membuktikannya ya. Siapa tahu kita di masa depan bisa melakukan perkalian sama cepatnya dengan melakukan penjumlahan bilangan bulat.